Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Zahra dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar NIM 2186206091. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jurnal Natural Jurnal Ilmiah Pendidikan IPA Volume 7 nomor 1 Maret 2020 halaman 21 sampai 29 ISSN 23550813. Bagaimana perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum Australia pada mata pelajaran IPA? Penerbit Wicaksono dan Sayeti. Abstrak, permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama bidang pelajaran IPA sangat memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Membandingkan secara filosofis antara kurikulum Indonesia dengan kurikulum di Australia. 2. Membandingkan konten pembelajaran IPA di Indonesia dan Australia dalam perspektif kurikulum. 3. Membandingkan kendala pembelajaran IPA di Indonesia dan Australia dalam perspektif kurikulum. Pendahuluan. IPA merupakan pengetahuan tentang alam yang sistematis dan saling berhubungan satu sama lain. IPA diperoleh melalui serangkaian proses aktif menggunakan pikiran untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan alam semesta. IPA merupakan cara berpikir, cara investigasi atau penyelidikan bangunan ilmu, dan interaksinya dengan teknologi dan masyarakat. Permasalahan dalam IPA memiliki sifat yang holistik atau menyeluruh, sehingga perlu adanya pembelajaran IPA yang terpadu. Panduan pengembangan kurikulum 2013 menunjukkan bahwa IPA dibelajarkan di tingkatkan sekolah menengah pertama dan bersifat keterpaduan. Pembelajaran IPA di sekolah menengah pertama dikembangkan menjadi IPA berbasis disiplin ilmu. Keduanya adalah pendidikan berorientasi aplikasi, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan perawatan dan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan dan alam sosial. Hakikat IPA sangat penting karena merupakan ruang lingkup proses ilmiah. Kuncinya adalah bahwa peserta didik yang belajar IPA tidak hanya mempelajari konsep hafalan, tetapi mencari penemuan dalam proses ilmiah. Penelitian ini, Australia kurikulum digunakan sebagai pembanding karena memiliki beberapa persamaan dengan kurikulum 2013, terutama pada perspektif mata pelajaran IPA. Kurikulum 2013 ketika dibandingkan dengan Australia kurikulum, khususnya bidang kurikulum IPA, memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan muatan konten yang kurang lebih sama, terutama dari segi gagasan pokok dan aspek keterampilan. Namun, perbedaannya terletak pada penilaian prestasi pada setiap jenjang kurikulum. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang berasal dari referensi yang berkaitan dengan kurikulum 2013, Australia, IPA, terpadu, dan pembelajaran IPA. Hasil dan pembahasan. 1. Gambaran umum kurikulum di Indonesia dan Australia. Wacana kurikulum 2013 dirilis pada tahun 2013 dan diperkenalkan ke semua sekolah di Indonesia mulai bulan Juli 2013 di tingkat tertentu. Pada kurikulum 2013, 3 dokumen untuk setiap pendidikan SD, SMP, SMA yang disebut kompetensi dasar diterbitkan oleh Kemdikbud. Kurikulum 2013 adalah kurikulum nasional yang dirancang khusus bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Secara filosofis, hubungan antara pendidikan budaya dan agama sangat kuat dalam dokumen kurikulum Indonesia ini. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan peserta didik untuk menjadi warga yang baik. Kurikulum dibagi menjadi tiga bagian: sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Di Australia, pemerintah negara bagian dan teritori bertanggung jawab atas pendidikan sekolah dasar dan menengah, serta untuk mempersiapkan kurikulum. Namun, kebutuhan untuk mempersiapkan kurikulum sekolah nasional disetujui oleh semua pemerintah negara bagian dan teritori pada tahun 2008. Di Australia, kurikulum dibentuk oleh Parlemen Australia dengan diberlakukannya Undang-Undang Acara tahun 2008. Salah satu fungsi acara adalah mempersiapkan kurikulum secara nasional dengan isi dan standar pencapaian kurikulum Australia. Secara filosofis, kurikulum Australia dirancang untuk mengembangkan pelajar yang sukses, individu yang percaya diri dan kreatif, dan warga yang aktif dan berpengetahuan. Dasar filosofis kurikulum Australia dinyatakan dalam tujuan deklarasi Melbourne, menetapkan struktur kurikulum Australia sama untuk 8 bidang pembelajaran, mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, sains, pendidikan kesehatan dan fisik, ilmu humaniora dan sosial, seni, teknologi, dan bahasa. Dua, perbandingan konten pembelajaran IPA di Australia dan Indonesia. Kurikulum 2013 mengusulkan 3 pendekatan untuk mengajar IPA. Di setiap tingkat sekolah, pada tingkat sekolah dasar, IPA harus diajarkan sebagai mata pelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan matematika. Pada sekolah menengah pertama, IPA dikembangkan sebagai subjek ilmu integratif, bukan sebagai disiplin ilmu. Sedangkan pada sekolah menengah atas, 3 mata pelajaran pilihan ditawarkan, biologi, fisika, dan kimia. Tidak banyak yang ditulis tentang sains integratif dalam dokumen kompetensi dasar SMP, dan tidak semua kompetensi dasar menunjukkan integrasi. Penggunaan istilah integratif tidak biasa, khususnya dalam pengertian sains integratif. Daripada sains terintegrasi, ilmu pengetahuan terpadu umumnya digunakan untuk menunjukkan bahwa isi pembelajaran berasal dari seluruh disiplin ilmu, seperti yang ditunjukkan di atas. Pensam 2006 menyatakan bahwa Australia kurikulum menganut aksioma visi 1 meskipun kelompok penasehat berusaha menggunakan aksioma visi 2 untuk menentukan konten dari rangkaian pemahaman sains. Sains dalam kurikulum 2013, para penulis Indonesia mungkin secara tidak sengaja membuat beberapa terobosan ke dalam pertimbangan visi kedua dengan mencoba memasukkan sains integratif dan konteks dunia nyata dalam kurikulum sekolah menengah pertama. 3. Perbandingan kendala pembelajaran IPA di Indonesia dan Australia. Ramli 2014 menyoroti beberapa masalah dengan konten sains dan pedagogik di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pertama, di sekolah dasar, kurikulum 2013 tidak menyediakan konten sains atau ilmu sosial di kelas 1-3. Dan pada kelas 4-6, guru diharapkan untuk mengajar sains secara terintegrasi dengan bahasa Indonesia. Kurikulum 2013 bukan satu-satunya kurikulum yang menimbulkan kontroversi. Pada tahun 2014, pemerintah konservatif baru memesan ulasan tentang kurikulum Australia. Satu temuan adalah kurikulum Australia memiliki terlalu banyak konten, termasuk konten yang menargetkan kemampuan umum dan prioritas lintas kurikulum. Satu masalah yang disoroti dalam laporan yang beresonansi dengan kurikulum 2013 adalah perlunya memasukkan dimensi moral ke dalam kurikulum Australia, yaitu berisi prioritas lintas kurikulum tentang Asia dan penduduk asli Australia, tetapi tidak cukup perhatian terhadap dampak peradaban Barat dan Yahudi Kristus pada pembangunan Australia, lembaga dan budaya yang lebih luas